Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Hayuning Tias, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, di pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Jadi, berfilsafat itu bagian dari berpikir. Tapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Ketika kita sedang berfilsafat, kita berpikir secara mendalam, merenungkan hal-hal kebenaran dan keadilan. Jadi, bisa dibilang semua orang yang berfilsafat pasti berpikir. Tapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena filsafat memerlukan proses berpikir untuk mencari makna dan jawaban atas pertanyaan yang besar. Baik, di pembahasan yang kedua ini saya akan membahas tentang pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan ilmu agama dan filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika dijadikan satu yaitu filosofia. Yang kedua yaitu objek filsafat. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam filsafat adalah hal atau bahan yang menjadi objek penyelidikan atau kajian. Dan ini juga mencakup segala sesuatu yang ada di dunia nyata yang dapat dirasionalkan dan bersifat empiris. Contohnya adalah gunung, air, manusia, atau benda-benda fisik lainnya. Yang kedua yaitu objek formal. Dalam filsafat adalah konsep atau ide abstrak yang menjadi fokus pemikiran. Yang ini mencakup hal-hal keindahan, kebenaran, cinta, keadilan, dan sebagainya. Objek formal juga tidak dapat dilihat secara fisik, tapi merupakan gagasan dalam cara kita memahami sesuatu. Contohnya, manusia sebagai objek kajian ilmu dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga yaitu cabang-cabang filsafat. Yang pertama metafisika. Filsafat yang mempelajari hakikat dan realitas eksistensi dan alam semesta. Yang kedua itu epistemologi. Filsafat yang mempelajari berkaitan dengan pengetahuan, cara batasan, dan sifat kebenarannya. Yang ketiga itu etika. Filsafat yang mempelajari tentang nilai, prinsip-prinsip, dan tindakan yang benar maupun yang salah. Yang keempat yaitu logika. Filsafat yang mempelajari tentang penalaran, argumen yang valid, dan pemikiran yang rasional, sehingga tidak terjadinya kesalahan atau kesesatan dalam pemikiran. Yang kelima yaitu estetika. Filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan rasa estetika yang berhubungan dengan realitas. Yang terakhir yaitu filsafat politik. Filsafat yang mempelajari tentang negara, pemerintahan, kekuasaan, sistem politik, dan hak asasi manusia agar terciptanya keadilan sosial, kebebasan, dan tata pemerintahan yang baik. Di poin terakhir ini saya akan membahas tentang kedudukan ilmu agama dan filsafat. Kedudukan ilmu agama dan filsafat memiliki hubungan yang beragam. Yang pertama yaitu ilmu filsafat dan agama dalam perspektif filsafat ilmu. Ilmu dan agama memiliki sumber yang sama dan tujuan yang serupa, namun seiringnya waktu, ilmu mulai terpisah dari agama setelah menemukan metode yang membuatnya menjadi disiplin tersendiri. Dan meskipun memiliki akar yang sama, ilmu dan agama dapat berkembang secara terpisah seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu ilmu filsafat dan agama sebagian. Ini saya akan mendeskripsikan sejarah filsafat. Dalam hal ini, walaupun ilmu dan agama adalah dua hal yang entitas sekitar abad bisa dan filsafat yang mengutamakan dan berkembang hingga kematian Alexander, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam membimbing manusia menuju kebijaksanaan. Cikal bakal peradaban Eropa. Yang ketiga yaitu relasi antara ilmu filsafat dan Angsa-Lonia dan semuanya memiliki hubungan yang erat. Meskipun demikian dianggap sebagai tidak dapat disangka bahwa ketiganya merupakan entitas yang berpengaruh dan ilmu cenderung bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide dan akal, sedangkan agama cenderung bersifat keyakinan. Pemikirannya adalah mencoba menjelaskan ini menunjukkan fenomena alam meskipun memiliki titik persamaan. Ketiga hal ini juga hasil dan observasi dalam pendekatan dan dengan menandai transisi dari pemikiran mitologis menuju pendekatan yang lebih rasional dan memahami dunia. Yang kedua yaitu Anaximander. Pemikirannya adalah tentang apeiron, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan filsafat kuno. Ada beberapa cara di mana pemikirannya mempengaruhi
pemikiran filsafat Yunani kuno. Yang pertama yaitu demitologis dan rasionalitas. Yang kedua konsep dasar alam semesta. Dan yang ketiga itu cuma ada dua. Yang ketiga yaitu Paramides. Pemikirannya bahwa ia memperjuangkan teori monisme ketat yang menegaskan hanya ada satu entitas yang abadi dan tidak terbatas, yang disebut realitas sejati. Ia memandang sebagai satu entitas tunggal yang konsisten dan tidak berubah, menegaskan bahwa pluralitas dan perubahan dengan adalah ilusi. Yang ketiga yaitu Zeno. Yang keempat yaitu Zeno. Pemikirannya ia menafsirkan dalam kaum Stoik, di mana Stoicisme mengajarkan bahwa tindakan yang adil dan benar adalah integral dari kehidupan yang baik dan bermakna. Tindakan sesuai alam atau living in accordance with nature. Kaum Stoik menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam semesta yang diatur oleh Logos. Yang kelima yaitu Pythagoras. Pemikirannya yang serba matematis kemudian menguasai pengetahuan manusia pada abad modern. Pemikiran matematis tersebut muncul sebagai reaksi dan menentang kebenaran formal dan rasional yang justru tidak realistis. Yang terakhir yaitu Heraklitas. Pemikirannya segala sesuatu yang mengalir. Jadi seseorang yang tidak bisa dua kali masuk ke sungai yang sama. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal yang di alam semesta yang bersifat permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Yang kedua yaitu Logos. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dan teratur karena ada Logos. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segalanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia. Yang kedua yaitu masa Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode dalam sejarah Yunani kuno yang berlangsung sekitar 200 tahun, yaitu dari abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Yunani klasik merupakan periode yang paling sering dipelajari dalam sejarah Yunani. Karena orang Yunani klasik mencapai banyak pencapaian intelektual dan budaya hebat. Warisan Yunani klasik masih sangat relevan hingga saat ini dan telah membentuk dasar dari banyak aspek kehidupan modern. Tokohnya yaitu kaum Sofis. Pemikirannya adalah sekelompok yang cendekiawan di Yunani kuno yang memiliki beberapa pemikiran tentang filsafat, di antaranya A. Relativisme dan subjektivisme, B. Egoisme, C. Skeptisisme, D. Bahasa, dan yang terakhir retorika. Yang kedua yaitu Gorgias. Pemikirannya di dalam karyanya tentang tidak ada atau tentang alam. Gorgias menyatakan pandangannya tentang ketidakmungkinan manusia mengetahui sesuatu. Ada 3 jenis yang mendasar tentang argumentasi. Yang pertama yaitu tidak ada sesuatu pun. Yang kedua, jikalau sesuatu itu ada, maka sesuatu tidak dapat dikenal. Dan yang terakhir, seandainya sesuatu itu dapat dikenal, sesuatu itu dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Yang ketiga, Socrates. Pemikirannya bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami teori perhatian utamanya adalah mengenai hakikat dan kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Dan yang keempat, Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tertentu. Pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Aristoteles. Pemikirannya ia menganggap manusia sebagai retorika tradisional oleh para ahli retorika yang hidup pada awal abad ke-20. Ajaran retorika dari Aristoteles berpengaruh hingga keruntuhan kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Yang ketiga yaitu masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ditandai dengan pengaruh besar doktrin gereja, di mana filsafat dilandasi pada agama dan digunakan
untuk membenarkan agama. Periode ini sangat penting dalam sejarah pemikiran manusia, menjembatani antara pemikiran filsafat Yunani kuno dan filsafat klasik. Periode ini juga ditandai oleh dominasi pemikiran Kristen, terutama Eropa, meskipun pengaruh Islam dan Yahudi juga sangat signifikan. Berikut adalah tokoh dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Justinus Martyr. Pemikirannya, ia percaya bahwa kebenaran yang ditemukan dalam filsafat Yunani, terutama dari ajaran Plato dan Stoikisme, sebenarnya adalah persiapan atau benih-benih firman yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan manusia menerima kebenaran Injil. Yang kedua yaitu Clemens. Pemikirannya, ia memiliki pemandangan mengenai hubungan antara filsafat Yunani dan iman Kristen yang ia rumuskan sebagai dasar bagi pemikiran teologi abad pertengahan. Yang ketiga, Tertullianus. Pemikirannya, ia memiliki pemikiran yang berbeda dari Clemens dan iman Kristen. Ia sering menyesatkan dan bertentangan dengan kebenaran Kristen. Yang terakhir yaitu Agustinus. Pemikirannya membentuk dasar bagi teologi dan filsafat Kristen, serta mempengaruhi banyak pemikir di kemudian hari, dan juga mengintegrasikan ajaran Kristen dengan filsafat. Ia juga menyatakan bahwa kebenaran bersifat objektif dan dapat ditemukan karena Tuhan telah menanamkan cahaya kebenaran dalam jiwa manusia. Yang terakhir adalah filsafat Islam. Filsafat di kalangan Islam diawali dengan zaman penerjemahan yang dilakukan umat Islam untuk memperoleh ilmu-ilmu di luar ajaran Islam. Diawali dengan temuan buku-buku Yunani karena dinilai memiliki manfaat bagi kalangan Islam, maka penerjemahan buku dan sejenisnya semakin gencar dilakukan oleh para khalifah khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Berikut tokoh dan pemikirannya. Yang pertama adalah Al-Kindi. Pemikirannya, ia berusaha mengintegrasikan filsafat dengan ajaran Islam dan berpendapat bahwa filsafat dapat membantu manusia memahami kebenaran yang diajarkan dalam agama. Yang kedua, Al-Farabi. Pemikirannya, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran dan kebahagiaan yang tertinggi. Filsafat ini menggunakan penalaran logis dan rasional untuk memahami realitas, sementara agama menyampaikan kebenaran melalui wahyu dan simbol yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Pemikirannya sangat kompleks, menggabungkan elemen Aristotelian dan Neoplatonik dan Islam untuk membentuk sistem pemikiran yang menyeluruh. Ia memberikan perhatian yang besar pada hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia, serta pada cara-cara mencapai kesempurnaan intelektual dan spiritual. Yang keempat, Al-Ghazali. Pemikirannya mencakup kritik terhadap filsafat, penyatuan teologi dan tasawuf, serta konsep moralitas dan kebahagiaan, dan mendorong umat Islam untuk mencari kebenaran melalui wahyu, akal sehat, serta penghayatan spiritual. Dan yang terakhir, Ibnu Rushd. Pemikirannya itu mencakup hubungan antara agama dan filsafat, konsep akal, serta pandangannya tentang politik dan etika, dan juga memberikan kontribusi besar dan menjembatani filsafat dan ajaran Islam. Dengan memperkenalkan metode takwil, ia membuka ruang bagi pemahaman agama yang lebih fleksibel dan mendalam. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.